ini sebagai seorang pebisnis pemula tentunya harus mulai dengan kapasitas kita. Di sini dia menjual donat dengan berbagai varian yang menarik. Variannya cukup banyak dan harganya pun merakyat teman-teman. Oke, konten kali ini akan kita bahas tentang bisnis donat teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di channel Wani Dagang. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Seperti biasa saya akan menyapa teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bisnis donat teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal donat ini memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan juga jika dikelola dengan baik, bisnis donat itu tidak lekang dengan zaman teman-teman. Terbukti brand-brand yang menjual donat itu sampai sekarang eksis teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak berpihak pada brand manapun. Brand yang saya sajikan dalam konten kali ini hanyalah sebuah contoh teman-teman. Nah, oke teman-teman, bisnis donat. Kita lihat Dunkin Donat teman-teman. Dunkin Donat ini merupakan brand dari Amerika Serikat yang sudah ada sejak tahun 1940-an teman-teman. Nah, Dunkin Donat ini berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, itu karena bisnis ini dikembangkan secara waralaba teman-teman. Nah, Dunkin Donat ini berawal dari gerai donat dan kopi di Amerika Serikat yang waktu itu namanya bukan Dunkin Donat tetapi Open Kettle teman-teman. Nah, itu sampai tahun 1950 William Roseberg yang merupakan pendiri dari Dunkin Donat itu memutuskan untuk mengganti dengan nama Dunkin Donat dan kemudian dikembangkan secara waralaba. Nah, puncaknya di tahun 1972 Dunkin Donat ini meluncurkan satu menu andalannya, varian andalan dari Dunkin Donat yaitu Munchkin teman-teman. Nah, itu yaitu donat yang tidak bolong di tengahnya. Nah, tetapi itu ada isiannya selai gitu teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, sekarang Dunkin Donat itu memiliki lebih dari 12.000 gerai di seluruh dunia, ya sekitar 45 negara. Nah, ini merupakan kesuksesan yang luar biasa. Kemudian contoh lain teman-teman, contoh lain itu Jiko Donat teman-teman. Jiko ini dari mana teman-teman? Ya, betul, dari Indonesia. Itu berdiri tahun 2005 teman-teman, mengusung brand Jiko Donat and Coffee. Nah, itu pertama kali di launching yaitu di Mall Karawaci di Tangerang teman-teman. Nah, ini merupakan hasil ATM amati tiru modifikasi dari Dunkin Donat oleh seorang penata rambut Johnny Andrean yang waktu itu jalan-jalan ke Amerika, kemudian memodifikasi produk Dunkin Donat ini dengan modifikasi yang dilakukan yaitu dengan dapur terbuka teman-teman. Jadi pembeli bisa melihat proses pembuatan donat itu. Nah, ini satu hal yang menarik gitu teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, Jiko ini berhasil dikembangkan dengan waralaba juga dan mampu tembus ke mancanegara. Saat ini ada di Malaysia, ada di Singapura, di Filipina, Hong Kong, dan juga Dubai teman-teman. Jadi memang sudah go internasional. Sekilas mereknya memang kayak merek-merek asing gitu, Jiko Donat and Coffee. Tapi ini adalah brand dari Indonesia. Itu, nah itulah keberhasilan seorang Johnny Andrean mengusung brand Jiko teman-teman.
Nah, tentunya dua brand besar ini menempatkan posisi produknya itu secara premium, teman-teman. Jadi gerai-gerai yang ada itu memang gerai-gerai premium, banyak ada di mall-mall, teman-teman. Nah, tentunya itu bisa kita ambil pelajarannya, teman-teman, dan juga kita bisa belajar terus dari brand itu, sehingga tercetus dalam pikiran bagaimana kalau kita juga mau bisnis donat gitu. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, saya perlihatkan ini ada satu gerai donat yang mungkin secara kapasitas bisa dilakukan oleh kebanyakan dari kita sebagai bisnis pemula, teman-teman, yang memposisikan kita sebagai pedagang biasa. Nah, tentunya kan untuk memposisikan seperti Dunkin Donat atau Jiko itu kan butuh proses itu. Kalau kita punya modal besar dan mental kita udah pada kapasitas itu, tentunya tidak masalah. Tapi kalau kapasitas kita ini sebagai seorang pebisnis pemula, tentunya harus mulai dengan kapasitas kita. Nah, berikut teman-teman saya perlihatkan donat dengan segmen biasa itu, teman-teman, yang bisa dikonsumsi oleh siapa saja, bisa dibeli oleh siapa saja, tapi bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Jangan kemana-mana, teman-teman, lihat tayangan berikut. Oke, teman-teman, ini ada di Car Free Day Kota Magelang. Nah, kita sambangi outlet donat. Outletnya namanya Yummy Donat, teman-teman. Di sini dia menjual donat dengan berbagai varian yang menarik. Variannya cukup banyak dan harganya pun merakyat, teman-teman. Ini kita beli yang paket kecil 15.000 isi 3, teman-teman. Untuk yang paket besar itu isi 6, harganya 28.000, teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita review, teman-teman, donatnya seperti apa. Ya, oke, teman-teman, ini donat yang tadi kita beli, donat Yummy, teman-teman. Jadi ini aneka varian donat ada di outlet ini, teman-teman. Kita lihat donatnya seperti apa. Nah, ini, teman-teman, ada berbagai varian ini, teman-teman. Kita beli 3, harganya 15.000. Kalau yang paket 6 itu harganya 28.000, teman-teman. Ya, ini variannya ada, kita beli 3, teman-teman. Yang satu red velvet, yang ini red velvet ini, teman-teman. Kemudian ini coklat, ada sedikit dikasih stroberi, dan juga dikasih sedikit merah-merah, itu apa itu? Apa red velvet juga itu, teman-teman. Kemudian yang ini adalah rasa Oreo, teman-teman. Yang ini rasa Oreo. 15.000 dapat 3, jadi 5.000 rupiah, teman-teman. Tentunya ini rasanya enak sekali, teman-teman. Nanti biar anak saya yang coba, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, bisa dilihat kan. Jadi memulai usaha donat itu nggak harus langsung besar, jadi bisa memulai dari kecil dulu, teman-teman. Nah, saya juga pernah jualan donat. Nah, tentunya ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua, karena bisnis donat saya itu mengalami kegagalan, teman-teman. Dan waktu itu saya banyak anggaran itu banyak tergerus di sewa tempat dan juga di karyawan. Jadi kegagalannya ada di situ. Nah, pelajarannya adalah bahwa saya kurang bisa melihat potensi pasar yang ada. Ternyata swalayan yang saya tempati waktu itu untuk jualan memang tidak bisa mendongkrak dari penjualan itu. Traffic yang ada di swalayan tersebut tidak bisa mendongkrak penjualan saya. Analisis saya kurang, teman-teman, waktu itu. Nah, ini jadi pelajaran jika teman-teman ingin membuat gerai donat, walaupun sekecil apapun itu gerai. Nah, itu harus melihat
pangsa pasarnya itu kira-kira bisa nggak nanti akan support terhadap proses penjualan kita itu. Kalau nggak support artinya kecil, nanti akan loss di anggaran yaitu di karyawan maupun di sewa tempat. Itu teman-teman. Nah, berikut ada langkah-langkah yang bisa teman-teman tempuh kalau ingin memulai usaha donat. Yang pertama teman-teman, bangunlah mindset bisnis donat. Jadi teman-teman harus memiliki bisnis donat. Jadi harus ada dalam pemikiran kita mau dikembangkan seperti apa ke depannya bisnis donat kita itu teman-teman harus rumuskan gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki niat. Berarti teman-teman harus memulai. Jika perencanaan sudah matang, tentunya teman-teman harus memulainya itu. Memulai dari mana? Memulai dari kapasitas kita hari ini. Nah, jika kapasitas teman-teman itu pada level donat yang merakyat, artinya gerai-gerai kecil berupa booth. Nah, itu mulailah dari situ gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki kapasitas, saya nggak mau pakai gerai, saya mau keliling jualan donat saja. Nah, itu lakukan teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman memiliki kapasitas untuk membuat gerai yang lebih besar, langsung membuat sistem usaha, yaitu saya pikir no problem. Dengan catatan teman-teman harus sudah memiliki mental wirausaha yang cukup kuat itu, karena resiko dari kegagalan itu pasti ada. Bisa nggak teman-teman mengatasi kegagalan manakala usaha itu telah dilakukan? Itu teman-teman. Nah, tentunya memulai dengan kapasitas ini saya sarankan untuk teman-teman yang memang benar-benar ingin memulai dari bawah, yaitu mulailah dengan donat biasa itu. Donat biasa itu berarti maksud saya donat yang ingin menjaring segmen orang-orang biasa itu. Siapapun bisa beli dengan harga 3.000-an, 5.000-an kayak gitu, seperti dalam tayangan tadi teman-teman. Kemudian gerainya juga gerai biasa, bahkan yang tidak berbayar. Bahkan teman-teman bisa dengan cara kelilingan. Itu dengan catatan toppingnya tetap istimewa teman-teman, karena ini merupakan daya tarik bagi konsumen. Nah, itu teman-teman. Kemudian berikutnya, kalau kita ingin memulai usaha donat dan sudah berjalan, nanti kembangkanlah bisnis donat teman-teman itu dengan cara terus update teman-teman. Update varian-varian apa saja yang disukai konsumen di masa kekinian ini, karena varian-varian itu sangat banyak, dan juga teman-teman harus melakukan riset kira-kira apa yang menjadi menarik itu di donat teman-teman itu, sesuai dengan perkembangan zaman. Variasinya kan banyak sekali hari ini, tidak seperti dulu variannya cuma coklat, stroberi, kacang. Nah, saat ini banyak sekali. Contohnya ya kayak red velvet, green tea, yang kekinian kayak gitu teman-teman. Kemudian cara pemasarannya pun teman-teman juga harus menyesuaikan itu. Kalau saat ini perlu dilakukan pemasaran secara digital, ya teman-teman juga harus update pengetahuan dan juga update skill bagaimana memasarkan secara digital. Itu teman-teman, saya pikir cukup sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan saya doakan teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.